Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama sumangga kita panjatkan puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing siang menika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten rahmat, nikmat, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga keranten sedaya nikmat kala wau saged kita ginakaken kangge menghadiri undanganipun Allah, menghadiri panggilanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika rawuh wonten ing masjid menika dengan maksud dan tujuan yang sama. Kehadiran kita wonten ing masjid niki mboten sanes inggih menika untuk memenuhi kewajiban kita sebagai kaum muslimin, inggih menika menjalankan kewajiban salat Jumat kanthi berjamaah. Pramila saking menika mugi-mugi sedaya amal kesaenan kita menika saged katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya doa sholawat salam mugi-mugi tetap atur dumateng junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khotbah Jumat pada siang menika kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika sejarah tahun Hijriah dalam Islam. Saudara-saudara, hari ini ada peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa pergantian tahun baru Hijriah. Hari kemarin tahun Hijriah adalah 1446, sedangkan hari ini tahun Hijriah adalah 1447. Jadi hari ini merupakan pergantian tahun baru, pergantian tahun baru Islam dari tahun 1446 menjadi 1447 Hijriah. Tahun Hijriah itu dihitung, tahun Hijriah itu dimulai sejak peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya, yaitu hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah.
Saudara-saudara, berbicara masalah hijrah bagi saya itu sama dengan berbicara masalah pembunuhan berencana. Dalam pembunuhan berencana ini targetnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus tewas dengan cara dibunuh. Maksud dan tujuan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agar supaya agama Islam ini tidak terus berkembang. Selagi Rasulullah itu masih hidup, maka dia akan terus berdakwah. Kalau dia terus berdakwah, maka agama Islam ini terus berkembang, terus menjalar kemana-mana. Maka sumber pokoknya harus dimusnahkan, harus dibunuh. Maka direncanakan pembunuhan oleh para petinggi-petinggi Arab Quraisy, musyawarah bersama dengan mengambil keputusan bunuh Rasulullah supaya agama Islam macet, supaya agama Islam berdiri. Supaya agama Islam berhenti sampai di sini saja, tidak terus berkembang. Sebab kalau agama Islam ini terus berkembang akan merugikan dewek, merugikan kami, merugikan kita bagi petinggi-petinggi musuh-musuh dari orang Quraisy Makkah. Saudara-saudara, oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dibunuh supaya agama Islam ini tidak terus berkembang. Pembunuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu direncanakan dengan cara diculik, yaitu saat beliau sedang tidur nyenyak di dalam rumahnya. Maka pada saat itulah waktu yang tepat dan pas untuk diculik, kemudian disembelih. Maka pada malam hari itu rumah Rasulullah SAW dikepung oleh banyak anggota tentara bersenjata. Malam ini Rasulullah tidak boleh lolos. Malam ini Rasulullah harus terbunuh sesuai dengan rencana, yaitu diculik di dalam rumahnya. Inilah keputusan hasil rapat mengenai pembunuhan berencana yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat rumah beliau sudah dikepung oleh tentara bersenjata, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pasrah begitu saja. Akan tetapi beliau juga menyusun strategi. Maka pada malam yang mengerikan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, tolong malam ini Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Gunakan selimut saya ini Ali, supaya dikira bahwa yang tidur itu adalah Rasulullah, padahal dirimu Ali yang tidur di tempat tidur saya. Kita kecoh, kita tipu, kita berdaya. Mereka yang punya rencana, saya juga punya rencana Ali. Coba kita bandingkan saja nanti kira-kira rencana siapa yang berhasil. Apakah rencana dia yang berhasil ataukah rencana kita Ali? Kalau rencana mereka yang berhasil, berarti saya harus mati malam ini Ali. Tapi kalau rencana kita yang sukses, berarti mereka akan tertipu oleh strategi kita ini. Saudara-saudara, dan ternyata alhamdulillah strategi
taktik Rasulullah SAW ini sukses, berhasil, dan bisa menipu musuhnya dari ancaman kematian, sehingga Rasulullah SAW tidak jadi terbunuh malam itu. Para pembunuh gagal membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena orang yang sedang tidur di dalam kamar beliau malam itu adalah bukan Rasulullah sendiri, melainkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW lolos dari ancaman pembunuhan ini karena beliau keluar rumah secara ajaib, keluar dari rumah secara luar biasa, keluar dari rumah dengan sakti mandraguna, yaitu beliau tidak bisa dilihat oleh musuhnya yang hendak membunuhnya. Rasulullah bisa melihat itu para tentara yang menjaga, yang mengepung, tetapi mereka para tentara tidak bisa melihat Rasulullah. Tentu ini adalah hal kejadian yang aneh tapi nyata, kejadian yang luar biasa, kejadian yang tidak bisa terjadi pada semua orang, dikhususkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah malam itu keluar rumah, tidak bisa dilihat oleh musuhnya. Mata mereka, mata para musuh-musuh, mata para tentara yang mengepung rumahnya, semuanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bisa melihat Rasulullah saat beliau sedang keluar rumah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaburkan debu atau menaburkan pasir di sirat ini. Musuh-musuhnya, orang yang hendak membunuh beliau, seolah-olah disikap, disulap, disemprot, ditabur, disiram, disirati debu, tanah, pasir, dilemparkan, disawatkan kepada musuh-musuhnya sambil baca doa, baca Al-Quran surat Yasin ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Inilah doa baca mukjizat dari Al-Quran yang dibaca Rasulullah saat genting, saat mengerikan, saat beliau punya ancaman pembunuhan. Lalu ayat ini dibaca sambil disirati dengan pasir. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding penghalang, dan belakang mereka dinding penghalang pula. Lalu kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Rasulnya dari ancaman pembunuhan berencana. Nah, setelah beliau selamat, lalu kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hijrahnya. Hijrah meninggalkan kota Mekah untuk berpindah ke kota Madinah. Kesimpulannya bahwa dalam peristiwa hijrah itu ternyata ada rencana pembunuhan, yaitu rencana pembunuhan yang targetnya tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya supaya agama Islam tidak berkembang. Namun rencana tersebut gagal total. Ini berarti bahwa dalam peristiwa hijrah itu ada mukjizat besar. Jika tidak, tentu Rasulullah sudah terbunuh pada malam hari itu.
Dan seandainya Rasulullah terbunuh malam itu, berarti Islam tidak bisa tersebar seperti sekarang ini. Mungkin saya tidak bisa khutbah seperti ini, mungkin agama saya tidak Islam, mungkin tidak ada masjid yang semegah ini, karena agama Islam sudah berhenti, terputus karena nabinya terbunuh. Ya, karena rencana mereka ini bisa dikalahkan dengan rencana Rasulullah, maka akibatnya adalah rencana Rasulullah atau rencana Allah lah yang lebih unggul, lebih hebat, lebih juara, lebih menang dibanding dengan rencana orang-orang Quraisy. Sehingga Islam sekarang di mana-mana penjuru dunia sudah ada yang namanya agama Islam. Bahkan hari ini ada pengamat bilang Islam telah bangkit, diwakili oleh Iran, bisa menciptakan rudal yang bisa dikirim ke negara Zionis Israel. Maka saya teringat dengan almarhum Bapak Haji Munawir, di mana pada saya sekolah kelas 4, Bapak Haji Munawir bilang kepada saya sebagai murid, besok akhir zaman, perang nggak usah datang ke negara Israel, cukup di negara masing-masing, tinggal pencet tombol tet, rudal sudah berjalan. Dan sekarang ternyata sudah terjadi. Betapa ngerinya seorang militer di Israel ternyata bisa diserang dengan tepat sasaran. Ini merupakan satu kehebatan bagi agama Islam yang kata sebagian pengamat adalah sebagai awal kebangkitan daripada agama Islam. Oleh sebab itu, hijrah adalah peristiwa bersejarah hingga dijadikan sebagai tahun kalender Hijriah dalam sejarah Islam. Dan hari ini Jumat tanggal 27 Juni tahun 2025 Masehi adalah jatuh tahun baru Islam 1447 Hijriah. Demikian sejarah tahun Hijriah untuk bisa kita ketahui bersama. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.